Dan ini aku mau nunjukin ke teman-teman beberapa hasil dari tanaman lidah buayaku yang pakai pot bekas botol air mineral. Ini kalau aku lebih suka digantung ya daripada ditaruh-taruh itu. Menurutku lebih bagus estetikanya. Lebih bagus kalau digantung gitu. Hai guys, teman-teman. Pada video kali ini aku mau ngasih tahu aku ada segmen baru yaitu bacot sampai cerot. Kedengarannya lucu tapi beberapa orang itu persepsi mereka agak kasar, tapi tenang aja, aku kasih penjelasan kenapa kok namanya kayak gitu. Oke, dari kata bacot dan sampai cerot. Oke ya. Kalau bacot di sini aku mengartikannya banyak omong, jadi aku banyak interaksi sama kalian, ngasih tahu sesuatu berhubungan dengan konten hari yang aku bawakan seperti itu. Kemudian kok bisa sampai cerot di sini adalah saking aku terlalu banyak omongnya atau terlalu banyak omong sampai air liurnya itu sampai keluar itu loh. Kan kalian pasti tahu kalau orang yang terlalu banyak ngomong itu kalau terlalu bersemangat itu kan nanti cerot itu. Oke ya, langsung aja. Pada kesempatan hari ini atau video hari ini aku mau ngasih tahu tentang hobi aku. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah tanaman lidah buaya, tapi aku di sini bikin potnya itu dari bekas botol mineral. Jadi ini bisa jadi referensi kalian yang gabut di rumah terus punya botol mineral atau tempat-tempat yang lain sekiranya bisa jadi pot, itu bisa kalian bikin seperti ini. Jadi selain kalian gabut terus bingung mau ngapain, terus lebih baik kita belajar bertanam sambil menjaga bumi kita dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Oke, langsung aja kita mulai. Jelasin sebelumnya jenis-jenis pot ya yang aku ketahui aja. Yang pertama itu pot plastik. Pot plastik itu seperti kayak bekas botol ini pot plastik, ataupun pot yang kayak plastik itu loh, yang kayak trash bag, tapi kalau aku manggilnya polybag, itu bisa buat pot. Kemudian dari pot tanah liat itu juga bisa, itu yang terbuat dari tanah liat atau gerabah ya, itu juga bisa. Kemudian pot dari semen itu ya udah pasti, pot dari semen mesti terbuat dari semen. Kemudian pot porselen itu pot yang buat tanaman interior, itu bisa jadi pilihan kalau kalian mau ngeletakin tanaman tapi khusus interior. Kan biasanya kayak itu kaktus ataupun tanaman lainnya. Kemudian ada juga pot kayu yang terbuat dari kayu. Tapi khusus untuk hari ini aku mau mempraktekkan cara bikin pot dari daur ulang botol air mineral, karena selain kita juga bisa menghemat budget atau dana, kita juga bisa nyelamatin lingkungan dari limbah yang sangat sangat mengganggu lah buat kelangsungan hidup kita. Apalagi kan bumi kita ini sudah tua, udah banyak sampahnya. Masa sih kita mau nyumbang sampah terus? Apakah lebih baik kita tidak mendaur ulangnya saja menjadi barang yang lebih bagus dan berguna, semisal pot seperti ini. Cuma berpesan untuk adik-adik ataupun ya adik-adik maksudnya. Aku cuma mau berpesan untuk adik-adik yang mau mempraktekkan tutorial di video ini, pastikan kalian bersama orang dewasa ataupun orang yang bisa jaga kalian. Soalnya kenapa? Kita kan salah satunya pakai pisau. Ini termasuk alat yang berbahaya, jadi perlu pengawasan orang yang sekiranya bisa ngawasin kalian buat bikin tutorial kayak di video ini. Oke, kita langsung lanjut aja ya.
Baik, nanti akan aku kasih tahu alat-alat apa yang kita gunakan untuk membuat pot sederhana ini, tapi sangat apa ya, sangat besar itu manfaatnya buat kita semua. Baik teman-teman, untuk yang pertama itu adalah pot. Jadi kalian harus punya pot. Lah di sini aku punya potnya dari beberapa sampah atau bekas botol, ini bekas tempat cat juga. Terus ini, oke, untuk alat selanjutnya yaitu adalah skop kecil. Berhubung aku punyanya bentuknya kayak gini, seperti ini ya, skopnya seperti ini. Untuk alat selanjutnya yaitu adalah pisau. Pisaunya yang kecil atau yang sedang aja. Terus kemudian gunting. Gunting bisa sesuka kalian, enak yang kecil atau yang besar. Oke, untuk yang selanjutnya ini tali. Untuk talinya aku pilih untuk ambil yang tali rafia. Baik teman-teman, untuk alat berikutnya yaitu paku. Dan yang terakhir adalah tongkat kecil atau sumpit itu juga bisa, atau tusuk sate itu juga bisa. Untuk selanjutnya ya. Pertama aku mau bikin pot dari botol mineral ini. Nanti aku jadikan dua pot, bagian sini bawah sama sini. Pertama, alat yang kita gunakan itu adalah pisau. Kita belah jadi dua. Hati-hati. Udah jadi dua ya, jadi dua. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat lubang. Lubang ini kita buat di bawah pot. Kenapa pot itu harus dikasih lubang? Karena nanti semisal kalau kita nyiramin tanamannya itu terlalu banyak air, kalau nggak ada lubang kan airnya tetap terkumpul di dalam. Nah, itu akar dari tanaman tersebut itu bisa busuk dan kelamaan tanamannya bisa mati. Jadi kita perlu melubangi dasarnya. Oke, untuk melubangi dasarnya aku punya dua cara. Yang pertama, kita menggunakan ya, pertama kita bisa menggunakan pisau ini. Hati-hati ya, hati tangannya. Kita langsung ke bawahnya, kita jadinya pastikan pisaunya itu nembus dari botolnya ini. Oke, nggak usah kita buat lubang terlalu besar, nggak usah, segini aja cukup. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini sudah sobek sampai dalam. Terus sebaliknya juga, hati-hati ya, misalnya tajam seperti itu. Jadi kalau kalian bikin lubang dari sejenis bekas wadah makanan seperti ini lebih enaknya pakai paku buat bikin lubangnya. Kalian bisa bikin lubangnya di bawah sini atau samping sini. Tapi kalau aku lebih enaknya itu di bawahnya. Hati-hati ya juga, karena ini benda tajam, kita perlu hati-hati. Oke, seperti ini. Kalian bisa lihat kan, pakunya sudah nembus baik ke dalam lah, itu lubangnya seperti itu ya. Oke, saat ini potnya sudah jadi. Teman, selanjutnya setelah potnya udah ada dan kita sudah dilubangin,
selanjutnya itu kita perlu menggunting bagian atas sini karena ini tajam, takutnya nanti tangan kalian luka. Nah, kita gunain gunting, kita potong yang bagus biar nanti kalau megang itu tangan kita nggak luka. Oke, gini ya, kita potong, terus permukaannya jadi aman buat jari-jari kita. Kalau masih ada yang kayak gini tadi, takutnya kalian malah luka. Nah, jadi kalau sudah bagus seperti ini, udah aman, baru kita menuju step selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, karena aku mau bikin pot ini bisa digantung, jadinya kita perlu membuat lubang. Nah, kita bisa gunakan paku ini buat bikin lubang di pot ini. Sama seperti ngelubangin pot yang sebelumnya, sama aja, kita langsung bikin lubang pot ini seperti ini. Pastikan lubang satu sama lubang yang kedua itu lurus kayak gini, begini ya, kayak gini. Jadi biar nanti kalau seumpama digantung itu biar seimbang, jadinya nggak berat sebelah atau goyang atau gimana tuh. Kita lubangin sisi lainnya. Oke. Setelah selesai kita lubangin, selanjutnya kita ambil tali, kita jadikan penggantung. Oke. Kita potong talinya kira-kira segini ya teman-teman, segini. Kita potong. Hati-hati motongnya, nanti kena tangan. Oke. Selanjutnya, ini ada dua ujung kan, ada dua ujung. Masing-masing ujung kita masukkan ke lubang tadi. Kita tali. Seperti ini. Oke. Kita lakukan yang sama di sini juga. Ini kita masukkan, terus kita tali. Ini tergantung selera kalian ya teman-teman, mau talinya agak panjang atau pendek, ataupun nggak ditali juga nggak apa-apa. Yang penting menurut kalian sudah bagus sesuai dengan keinginan kalian. Jadinya aku di sini juga nggak maksa buat kalian gantungin potnya nanti. Ini jadinya seperti ini ya. So, kita bisa lihat seimbang. Semisal kok kita ngelubanginya tadi nggak berseberangan, nanti malah takutnya tanamannya nggak seimbang terus tumpah, malah jatuh kan, sia-sia gitu loh kita udah buat. Oke, kita isi tanah sama pupuk seperti itu mungkin, atau sisa-sisa ya makanan kalian bisa buat jadi pupuk organik buat tanaman kita nanti. Oke ya, kita ambil skop, kemudian kita masukkan tanah ini ke dalam pot. Usahakan itu tanahnya yang bagus ya teman-teman ya, yang sekiranya kita anggap nanti bisa jadi subur seperti itu. Baik teman-teman, ini udah. Nah, kalian kalau ngisinya nggak usah sampai full ya, kira-kira ini setengah dari telunjuk aku nih fullnya.
cukup. Terus kita menuju step selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya kita tanam tanamannya ya, karena aku hari ini pakai lidah buaya, nanti langsung kita ambil bibitnya, terus kita ambil tongkat kecilnya. Tongkatnya ini buat bikin lubang di tengah-tengah pot ini lah, bisa lihat kan. Nah, bisa dilihat udah, kiranya udah pas, kita masukkan bibitnya ya ke dalam pot. Kita bantu masukinnya pakai tongkat kecil, kira-kira seperti ini. Terus seperti ini ya teman-teman, udah kita tanam. Terus kita kubur lubang itu dibantu pakai tongkat kecil ini juga. Oke, jadi teman-teman seperti ini ya, udah jadi. Tinggal kita siram pakai air, udah beres. Kita tinggal nunggu prosesnya sampai jadi tanaman seperti ini. Oke, teman-teman, tongkatnya ini juga bisa kita gunain buat nyangga tanamannya, biar tanamannya juga nggak ambruk seperti ini. Jadi tanamannya tetap bagus di dalam. Oke, karena di sini aku mau jelasin juga, aku nggak terlalu suka yang heboh-heboh ya. Jadinya untuk potnya ini aku nggak warnain. Biasanya kan kalian sudah tahu kalau biasanya orang-orang yang pakai pot botol ini kan diwarnain warna-warni itu, tapi aku nggak terlalu suka. Jadinya aku suka yang polosan kayak gini. Bisa kalian juga lihat, ini aku lebih natural aja. Tapi kok kalau teman-teman ini suka yang lebih colorful, warna-warni, nggak apa-apa sih, itu kan tergantung selera juga. Jadi silakan bebaskan kreativitas teman-teman buat berkreasi. Apalagi ini kan termasuk hal-hal yang positif, sangat bagus buat dicontoh dan ditiru. Lain ya yang aku mau tunjukin ke kalian ini adalah ini tanaman jaheku yang aku tanam di ini ember yang sudah rusak ini. Aku jadikan pot, terus aku tanamin jahe. Kan lumayan kan, kita bisa nanam tanaman-tanaman yang berguna buat kita, semisal kayak cabai, tomat, ataupun kayak rempah-rempah kayak jahe ini kan sangat berguna. Apalagi seperti sekarang kita kan juga membutuhkan tanaman-tanaman herbal, contohnya seperti jahe tadi, bisa buat solusi konsumsi kita pribadi. Oke teman-teman, sekian dulu dari video aku hari ini mengenai bercocok tanam menggunakan barang-barang sederhana yang berguna untuk kelangsungan hidup kita. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Aku sangat terbuka untuk berbagi informasi ataupun berdiskusi di kolom komentar. Jadi seumpama kok aku ada yang salah stepnya, kok aku ada yang salah penjelasannya, silakan kalian koreksi aku di kolom komentar. Nggak apa-apa kok, kita saling berdiskusi di sini. Siapa tahu metode kalian lebih baik daripada metode yang aku terapkan. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye.